tahu liriknya itu nggak peduli, yang penting enak didengar. Nah itu kan salah satu alat pemersatu bangsa. Jadi kita nggak peduli ini budaya ini orang mana, tapi semua suka ke wayang, ke budaya itu gitu. Ini juga pernah dengar ini almarhum Didi Kempot juga ini sempat mau collab juga sama Mas Bima ya. Iya, harusnya di Purwokerto, tapi karena corona kemarin diundur, malah belum sampai udah jalannya menjadi almarhum ya. Mudah-mudahan ini kita berdoa juga nanti arwahnya Pak D ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga keluarganya yang ditinggalkan dikasih kesabaran, dan juga yang tidak ditinggal untuk selalu berkreasi. Betul, buat anak-anak muda contohnya Pak D di Kempot, dia berkreasi sampai dia meninggal dia masih berkreasi. Nih, ini udah dibedah, ini wayang gagakan sudah, wayang gagakan ya. Mas, aku mau tanya juga, kenapa dinamakan Gatot Kaca? Gatot Kaca Jepang Tetuko. Nah, kenapa dinamakan Gatot Kaca? Pada waktu dia dimasukkan ke kawah, dia mengeluarkan cahaya. Cahaya itu bening seperti kaca. Oh gitu. Jadi kalau bahasa pedalangan mencorong koyo goto gadaning kaca. Goto gadaning kaca itu kan sinar, seperti sinarnya kaca. Oh, sinar pandulan kaca. Pandulan kaca. Persis menyilaukan. Makanya dikasih nama Gatot Kaca. Terus para dewa-dewa kasih gaman yang ampuh itu senjata ampuh. Ada yang nama Purbaya, Kaca Negara, Kerincing Wesi. Berarti ini namanya nggak cuma Gatot Kaca ya, Mas? Enggak cuma satu. Tapi KTP-nya satu. KTP satu Gatot Kaca. Aliasnya beda-beda. Aliasnya beda. Seperti Bima Setio Aji aliasnya Bima Sukman. Nah, dan gitu. Ya, seperti Nano Abdullah aliasnya Cenol. Alias Unduluk juga ini. Nano Rame. Itu kan sama. Nah, terus bentar Mas, kalau yang ini harganya berapa kisaran? Kalau ini sih masih garapan standar Mas. Ini mungkin ya sama lah, kisaran 2 sampai 23 lah paling. Yang ini 2.300.000. berarti lebih mahalan yang ini ya Mas? Iya Mas, karena ditataan juga ternama. Prodonya juga mungkin. Ini prodonya apa? Prodo leong nih. Leong yang ini sama leong, cuman kan lebih banyak ini kan. Iya benar. Tapi kalau kadang-kadang full ya. Full. Cuma ini badannya yang nggak diprodo. Kalau ini kan badannya yang diprodo. Tuh, ini murah paling 2,3. Ini 2,3 buat teman-teman yang mau pesan wayang-wayang terbaik di Banyumas. Ini pesan saya sama Mas Bima atau komen di belakang. Nah, bisa komen wayang ya. Oke. Nanti kelanjutan ada giveaway juga loh. Betul, dari Bima Sukma. Ini sudah diprediksikan nanti ke depan kita 1000 subscriber akan kasih giveaway buat para subscriber dan penonton. Silakan buat teman-teman. Makanya jangan lupa selalu share video kita. Nah, terus jangan lupa komen ya. Nanti kita kasih pertanyaan dijawab. Terus ke depan juga mungkin dari teman-teman yang mau tanya-tanya nanti kita bikinkan Q&A. Iya Mas ya. Iya benar Kak. Ya betul. Nanti saya tanya Mas Bima yang jawab. Dari Bima Sukma channel nanti saya kasih ada wayang, satu wayang saya buatkan wayang, dan di channel nanti dikasih kaos gitu ya. Kaos kita kasih kaos, topi, masker, bagus lah. Pokoknya nanti ke depan kita collab terus sama Mas Bima boleh, karena saya sama Mas Bima udah dari Mas Bima kecil sama sekarang sudah sama-sama di panggung, sama-sama di rumah. Kadang-kadang ya Mas Bima ya kita setiap hari komunikasi walaupun kita tidak bertemu, selalu komunikasi dengan Mas Bima. Siap itu. Lanjut lagi ke sini nih. Nah, ini gimana Mas? Kalau ini juga sama klasik, cuman ini perayungan. Perayungan apa Mas? Perayungan itu persilangan. Oh, perayungan persilangan. Jadi persilangan antara manusia dengan klasikan apa gimana? Ya enggak, ini klasik semua, cuman gagrag. Persilangan gagrag. Jadi di sini dedek
proporsi badan ini ikut Solo. Oh, badannya Solo. Iya, ikut badan ini Solo. Oh, benar. Tapi di wajah, di wajah sama di gelung, terus di sini nih sedikit-sedikit ini dia ikut Jawa Timur atau Cirebon. Cirebon. Jadi Prayungan ini Prayungan Solo Cirebon. Juga ini salah satu karya Ki Entus. Yang ini. Tapi ini punya saya, maksudnya bukan punya Abah. Abah Entus dulu bikin wayang Prayungan satu kotak. Wayang Prayungan. Prayungan satu kotak. Jadi campur antara Solo dengan Cirebon. Ini salah satu kotak. Nah, terus saya ini mengadopsi dari sana, cuman saya rubah dikit, ininya ambil, saya kasih sendiri. Nah, terus di warna-warna saya kasih sendiri. Tapi babonnya babon sana. Wayang Prayungan antara perkawinan antara wayang Solo dengan Cirebon dijadikan satu. Lahirlah wayang Prayungan. Ini kalau menurut saya wajahnya mirip Antasena. Di wajah gembleng. Kalau wayang Banyumas juga sama sih seperti ini, hampir Prayungan. Hampir kayak Banyumas, tapi belum Banyumasan. Belum, jadi Kedumen Norek, terus Cirebon, Banyumas jadi satu. Nah, kita perlu tahu yang namanya wayang Solo, terus wayang Jogja, wayang ini mana Cirebon juga. Nah, ini wajahnya wajah ke Cirebon. Ini dari sini nih ke atas Cirebon. Dari sini ke atas Cirebon. Nah, kalau ini wajah mana, Mas? Kalau ini Solo. Ini Soloan Solo seperti ini. Jogja belum punya ya, Mas? Saya belum punya koleksi wayang Jogja. Koleksi wayang Jogja belum ada. Nanti ke depan mungkin Mas Bima punya. Mudah-mudahan punya ya, Mas. Ya, ini salah satu juga nih Jogja, tapi bukan Gatot Kaca ini. Ini apa? Antasena. Ini belum jadi tapi. Ini Jogja tapi Antasena. Kasar ini. Kasar ini garapan kasar. Pesanan orang tapi mintanya murah, jadi bikinnya berapa? Kalau ini paling 500.000 dapat. Ini iya, jadi benar. Iya. Dapat pesan Mas nanti, Mas. Ini seperti nah Jogja juga. Kalau ada yang jelek banget, Mas. Oh, yang jelek banget jadi gratis. Gitu. Jadi ini koleksi. Ini ada 13 sih Gatot Kaca. Gatot Kacanya yang sampai banget tuh, Mas. Semua di kotak. Saya paling suka wayang Gatot Kaca, paling suka. Sampai punya anak dinamakan Gatot Kaca. Gatot Kaca juga. Keren. Mantap. Punya, waduh, luar biasa. Nah, ini Mas. Nah, satu kenapa Gatot Kacanya kecil gitu? Nah, kalau ini coba lihat. Apa ini sukma apa gimana ya? Bukan, itu kalau saya lakukan Gatot Kaca gugur. Kan kalau di Jawa Tengah Gatot Kaca jadi 1000, jadi 1000. Nah, ini kita keluar Gatot Kaca banyak yang segini-segini. Ada 13 umpamanya. Terus keluar ini yang paling kecil. Yang paling kecil buat apa itu? Kalau di film kan, kalau di film sinetron kita lihat kalau terbang ke atas kan lebih kecil. Nah, itu saya dari itu terus saya bikin Gatot Kaca kecil. Biar seperti 3 dimensi. Nah, biar seperti film. Karena saya suka. Mantul. Ini kalau dalang yang paling kreatif menurut saya, ini selain Pak Agus, yang kulit ini loh ya Mas Bima. Pak Agus ini keluarganya Chandra Birawa Mas Bima. Mas Bima, Pak Agus ini kreatif semuanya. Yang kreasinya banyak kreasi. Gatot Kaca kecil. Gatot Kaca kecil. Sebetulnya sama ini juga Prayungan ini, saya nguplak dari Prayungan. Gatot Kaca itu putranya dari Wargudara sama Dewi Arimbi dan banyak yang menyebut Wargudara itu Bima juga. Bima, ya. Gitu. Nanti ke depan buat teman-teman, pokoknya jangan lupa selalu tonton. Nanti ke depan kita bedah wayang-wayang yang lain, bukan hanya Gatot Kaca ini. Karena masih banyak banget ini wayang-wayang dari Mas Bima ya Mas Bima. Siap. Mungkin ke depan ada wayang putri juga kita bedah. Oke, Toraton. Ada Wargudara juga. Insya Allah nanti teruslah saya kasih penjelasan setahu saya. Tahunya Mas Bima. Oke, ini tanya Mas. Kalau Gatot Kaca Sewu itu dilakukan apa? Kalau Kaca Sewu di Gatot Kaca gugur. Gatot Kaca gugur. Itu perang suluhan. Perang Suluhan itu apa? Perang Suluhan itu perang di malam hari. Oh, gerilya. Jadi perang pakai obor, makanya dinamakan suluh. Suluh kan
suruh kakaan obor, Iya, betul. pakai kayu-kayu bakar. Hmm. Nah, ya itu. Jadi Gatot Kaca memang luar biasa. Ceritanya itu seperti itu. Manusia yang bisa melihat pada waktu malam hari seperti siang hari ya Gatot Kaca ini. Oh gitu. Makanya Gatot Kaca jadi 1000, Korawa kalah semua. Korawa kalah, makanya Pak Soekarno memanggil teman ini gimana, kerbau tapi badan manusia, namanya Prabu Lembuso. Itu yang karena mata hewan kan kalau malam bisa Iya, bisa bisa lihat. untuk mengalahkan Gatot Kaca, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya dia mati juga. Lembu itu. Lembuso mati. Gatot Kaca juga mati. Kaca matinya gimana? Gatot Kaca matinya karena sumpah kan, karena sumpahnya sendiri kan. Sumpahnya Gatot Kaca. Ditungguin sama pamannya namanya Kolo Bendono. Kolo Bendono itu dulu dibunuh sama Gatot Kaca karena Kolo Bendono itu kan raksasa tapi blow on, dia goblok. Jadi dia selama hidup dia nggak pernah berbohong dengan siapapun. Kalau Bendono itu. Lah terus sama Gatot Kaca disuruh dia berbohong. Oh gitu. Tapi dia nggak mau, tetap bilang seaslinya. Hanya marah, kena haji lawan toko, mati. Arwahnya sumpah, saya mau pulang ke alam Boko, tapi kalau besok di Baratayuda bareng sama ini. ponakanku Gatot Kaca. Oh berarti itu pamannya mas? Pamannya. Pamannya sendiri. Sebetulnya kalau nggak ada itu Gatot Kaca nggak akan kalah sama Pak Soekarno. Pusaka Konta saja udah nggak sampai. Iya ceritanya kan pas pusaka Kunto Wijolindaro ya. Itu kan nggak sampai terus diambil sama Kolo Bendono, ditancapkan ke Gatot Kaca ya. Sebenarnya nggak ditancapkan sih, dia yang bunuh diri. Gatot Kaca. Jadi pamannya cuma nilai kamu sudah waktunya kamu pulang. Gitu. Lantaran pusaka Konta, terus dia menabrak diri. Lah kenapa alasan Gatot Kaca mati karena pusaka Konta? Di pusernya Gatot Kaca itu kemasukan rongko itu wadah pusaka pusaka Kunto pas Gatot Kaca lahir. Jadi pusaka Kunto masuk ke puser sama saja pusaka manjing rongko dimasuk, dia mati. Matinya dia pun bisa membunuh 1000 prajurit. Matinya dia. Jadi sebelum dia mati, matinya di atas ya, dia mati. Terus Aji Brojodento dan Brojomusti keluar dari Gatot Kaca. Terus arwahnya Gatot Kaca bilang, saya ikhlas mati, tapi saya punya permintaan satu, mati saya harus berguna untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Pandawa. Saya ingin membunuh semua Korawa. Tapi kalau membunuh semua Korawa itu namanya ngowawai kodrat, karena sudah ditata kan, seperti dari ditata Broto itu akhirnya bisa membunuh ratus ribu negara, mati sama si Gatot Kaca. Itu sudah mati, jatuhin keretanya Pak Soekarno, rodanya itu mengenai prajurit 1000. Oh gitu, mati. Makanya manusia setengah robot. Betul. Jadi itu kita jadi tahu kan. Yang penasaran sama lakon Gatot Kaca Gugur atau Gatot Kaca Sewu, link ada di bawah ya mas. Siap nih. Ibu masuk mak official. Atau di bawah sini ada ini Gatot Kaca Sewu ya. Loh, di sini. Oh, di sini ya. Ada ini di bawah ini loh. Di sini shot. Nah, itu ada Gatot Kaca Gugur ya. Gatot Kaca Gugur kemarin rekaman di rumah Mas Tunjung. Adipala. Ini Betul yang juga. Yang rekod Salinda. Terus juga mau rekaman di 11 titik lagi juga di radio. Mau rekaman dari rekaman kapan? Mulai habis tanggal 10 kayaknya. Habis tanggal 10 nanti channel bisa nge-vlog di sana. Siap. Mantap dong. Ini mumpung ada artisnya Banyumas. Kenal sama artisnya Banyumas sekaligus vlog sekaligus dompleng ya. Nggak apa-apa ya Mas Bima. Nggak apa-apa, santai. Kalau sama Mas Bima dari dulu santai. Santai terus sampai mampus. Oke. Itu aja mungkin ya Mas Bima ya. Oke, siap.
kayak gitu aja dulu. Ini kita bedah, ada Gatot Kaca banyak banget di sini. Gatot Kaca sebenarnya ada 13 kita keluarkan segini. Masih banyak gagal yang lain, cuman nanti gampang lah next time ke depan. Terus ke depan lagi